Jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memulai renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami menghadap di hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Tuhan menolong dan menyertai kami umat-Mu di GKJ Salatiga Utara dimanapun mereka berada. Hari ini kami akan menyampaikan renungan melalui sapaan majelis. Kiranya hamba-Mu yang menyampaikan sapaan ini Engkau berkati sehingga mampu menyampaikan sapaan ini dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Harapan kami semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Renungan hari ini berjudul Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Diambil dari Mazmur 28. Sebagai nats bacaan kita ambil dari ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyinya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmurnya Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan, perisai dan penolong baginya. 3 alasan yang lebih dari cukup untuk membuat putra Isai ini bersukacita, percaya kepadanya, memuji Dia, dan bersyukur kepadanya. Alkitab pun memberi banyak informasi yang sangat jelas bagi kita mengenai kehidupan Daud yang tidak mudah. Rencana Allah yang menetapkan dia menjadi raja membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara sebangsanya, juga dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Tanpa kekuatan, perlindungan dan pertolongan dari Allah, mustahil Daud dapat menghadapi semuanya itu hingga masa tuanya. Fakta kehidupan menunjukkan tanpa campur tangan Allah, kehidupan akan semakin sulit dijalani. Bagi umat Allah, terkadang Allah terpaksa mengambil hal-hal yang mereka andalkan supaya mereka belajar bergantung dan berharap kepadanya. Siapakah yang selama ini kita andalkan? Yang kita andalkan pasti hanyalah Tuhan. Setiap hari kita harus menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Akuilah Dia dalam setiap langkah dan andalkan Dia dalam setiap aktivitas kita. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi, tetapi takutlah jika kita mulai menjauh dari Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan dan kemenangan. Dan dengan yakin kita akan berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Walau perjalanan yang akan kita tempuh masih panjang dan belum tampak ujungnya, tetaplah melangkah dengan iman. Ingatlah selalu janji Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan sendiri tidak suka melihat manusia mengandalkan dirinya sendiri. Kitab Yeremia 17 ayat 5 berkata,
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita adalah orang-orang yang telah dijamin segala sesuatunya oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kita suatu jaminan dengan nyawanya sendiri. Tetapi jika kita sudah mendapat jaminan atas hidup kita, maka kita pun harus senantiasa mentaati semua firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, menjaga hati, tetap rendah hati, sabar dan penuh sukacita. Jangan lagi kita merasa kuat sendiri. Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Karena itu marilah senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah menjamin kehidupan kita dan masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi menghadap di hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan dan perisai hidup kami. Kiranya Tuhan tetap menjadi kekuatan dan perisai kami dikala kami menghadapi berbagai keadaan seperti masa pandemik yang belum usai hingga saat ini. Tolonglah Tuhan agar kami tetap bisa menjaga hati, menjaga diri, tidak sombong, sabar dan tetap penuh sukacita dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.